kemunculan Nyai dengan memakai daster biru hari ini ingin meremas, ingin menghajar mulut sampah seorang PKI, pembohong besar, Ustadz abal-abal yang bernama Alfian Tanjung. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Alfian Tanjung ini bukan ustadz, dia hanya belajar beberapa hadis dan ayat lalu dia mencari uang pura-pura menjadi ustadz. Tapi dasarnya dia ini disuruh dibayar untuk sengaja menyebarkan segala kebohongan, berita-berita bohong, mengadu domba umat Islam. Alfian mengaitkan isu perpindahan ibu kota baru dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI memang sudah lama menjadi dagangan asongan Alfian. Saya nggak pernah paham apa yang ada dalam pikiran kelompok oposisi ini. Tapi ya kayaknya apa yang ada dalam kepala oposisi itu seperti benang kusut. Ruwet ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, yang berputar di otak mereka adalah bagaimana membuat fitnahnya. Ya, kalau kita betul-betul yang punya agama, betul-betul beriman, tidak akan mungkin lisan kita ini memfitnah, berbohong. Kenapa? Segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Alfian Tanjung bukanlah ustadz, bukan ulama, jadi tidak pantas dan tidak perlu kita menghormati manusia yang bernama Alfian Tanjung, PKI, sampah negara ini. Sekali lagi Nyai katakan, Alfian Tanjung adalah PKI. Dia pernah masuk penjara dengan vonis 2 tahun. Tapi penjara tidak membuat dia jera, malah semakin merajalela. Dia ini melakukan teror dengan cara dia menyebarkan kebohongan dengan ceramah-ceramah yang menyesatkan. Nyai perhatikan selama ini apa yang dilakukan. Dia pikir Nyai takut? Tidak. Nyai itu sedang memperhatikan sepak terjang PKI satu ini, ya. Dia pikir dia bisa leluasa untuk menyebarkan kebohongan. Alfian Tanjung kembali bikin ulah dan membuat fitnah. Perpindahan ibu kota dikaitkan dengan PKI. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Kalau jamaah mau memahami hari ini, sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Karena anggota dan simpatisan, kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Fitnah jadi senjata. Nggak penting kalau fitnahan mereka itu punya dampak buruk untuk kaum grassroots yang tidak mampu berpikir seperti mereka dan mempercayai apapun yang mereka katakan. Jadi jangan didengar manusia PKI atau ustadz-ustadz kadrun radikal yang memang ingin membuat kegaduhan di negara ini. Jangan. Karena mereka itu sengaja untuk menghancurkan negara kita, karena di balik mereka itu adalah khilafah. Bagi saya, Alfian Tanjunglah yang PKI, kependekan dari penjahat kesesatan informasi. Bolehlah tulis nama Alfian Tanjung _ PKI. Apa tujuan mereka? Adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI. Ditanya oleh hakim, "Saudara Alfian, kenapa Anda menyebut-nyebut di istana ada PKI?" Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Gila kan? Dari mana mereka bisa dapat data dan bicara ngawur gitu? Kesimpulannya, pemindahan ibu kota adalah isu lama dan mimpi lama yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKI. Apakah Dendles, Stirum, Soekarno, Soeharto, dan SBY adalah kader PKI karena ingin memindahkan ibu kota? Tentu saja tidak. Dia itu kelompok-kelompok radikal yang sangat menyesatkan dan tidak ada hubungannya khilafah dengan Islam, ya. Jadi orang-orang yang ada di khilafah itu atau ISIS ataupun di kelompok 212 itu tidak semuanya beragama Islam. Tidak semuanya beragama Islam. Boleh kita buktikan.
Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau saya ini bicara asal bicara. Saya terangkan bagaimana Cina itu menguasai tanah Indonesia dari ujung Aceh sampai Irian. 70% lebih sertifikat tanah Indonesia sudah di tangan para pengusaha dan para orang-orang Cina. Itu aja yang mereka pikirkan, karena para oposisi ini nggak punya kemampuan lebih dalam bekerja dan menciptakan ide baru untuk negara. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah muak, ya, sudah murka, dan Allah sudah menunjukkan di hadapan kita siapa-siapa dajjal-dajjal penjual agama yang menghancurkan Islam itu sendiri. Jadi Islam itu hancur bukan karena orang non-muslim, tapi dari orang Islam itu sendiri. Makanya Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang tergantung menjaga lidahnya. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Muhammad Guntur Romli, mengkritik keras penceramah Ustadz Alfian Tanjung yang menyebut program pemindahan ibu kota sebagai program Partai Komunis Indonesia atau PKI. Guntur Romli menyebut bahwa justru Alfian Tanjunglah yang PKI atau penjahat kesesatan informasi. Penjara tidak membuat kapok, justru Alfian ini yang PKI, penjahat kesesatan informasi, kata Guntur Romli melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis 20 Januari 2022. Bersama pernyataannya, Guntur Romli membagikan tangkapan layar berjudul "Singgung Pemindahan Ibu Kota, Pendakwah Alfian Tanjung Itu Program PKI". Seperti diketahui, beredar video ceramah Ustadz Alfian Tanjung menyebut pemindahan ibu kota negara sebagai program PKI. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Menajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955, ujar Alfian Tanjung. Ustadz Alfian Tanjung lantas menyebut bahwa beberapa fasilitas negara nantinya akan dijual kepada Cina. Sementara Istana Negara, Monas, gedung-gedung RRI, TVRI, pusat-pusat polisi, tentara, universitas itu semua nanti akan dijual kepada Cina, tuturnya. Pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Bukan hanya itu, Ustadz Alfian Tanjung menyebut nantinya masyarakat yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota bakal ditangkap aparat polisi. Sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota, katanya. Oleh sebab itulah, Ustadz Alfian Tanjung menilai bahwa komunisme kini telah berjalan dengan nyata. Ia bahkan menyebut bahwa masyarakat Indonesia tinggal menunggu waktu hingga bendera PKI kembali berkibar di mana-mana. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan real. Kalau jemaah mau memahami hari ini, sebenarnya kita menunggu saatnya kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana, ujar Ustadz Alfian Tanjung. Seperti diketahui juga, pada tahun 2018 silam, Mahkamah Agung menetapkan vonis Alfian Tanjung 2 tahun bui. Karena fitnah Jokowi PKI, ia terbukti menfitnah Jokowi Ahok, antek PKI. Putusan itu diketuk oleh Ketua Majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Margono dan Edi Armi. Perkara dengan nomor 1167K, Pitsus-2018, ini masuk klarifikasi kasus penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kasus ini bermula saat ceramah Alfian Tanjung di Masjid Mujahidin, Tanjung Perak, Surabaya, tersebar melalui media sosial YouTube. Kemudian, pada 26 Februari 2017, Sujatmiko, warga Surabaya, melaporkan isi ceramah Ustadz Alfian Tanjung di YouTube itu dinilai mengandung ujaran kebencian. Dalam video itu, ia menyebut diantaranya Jokowi adalah PKI, Cina PKI, Ahok harus dipenggal kepalanya, dan Kapolda Metro Jaya diindikasikan PKI. Kasus pun bergulir ke pengadilan. Akhirnya Alfian Tanjung dinyatakan bersalah melanggar pasal 16 Junto pasal 4 huruf B butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnis.
Alfian Tanjung, ingat ya, apa yang kau katakan suatu hari nanti akan kau perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, tidak ada hubungannya agama dengan politik. Apapun yang terjadi, ya, seperti Rizik ditangkap, Munarman ditangkap, dan semua beberapa ustadz-ustadz yang katanya ditangkap, itu tidak ada hubungannya dengan agama. Itu real perbuatan mereka sendiri. Cerdas dikit Alfian Tanjung, ya. Jangan kau ajarkan ajaran sesat kau itu ke masyarakat.